Nabi itu punya sifat berani, tapi Nabi proporsional tempatnya. Dia ada di tengah-tengah, nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu ke atas. Bagaimana menurut Habib Ahmad untuk anak-anak muda nih yang mungkin lagi nyari sosok guru biar dia tidak menyalahkan aturan, tidak menyalahkan orang? Bagaimana pandangan menurut Habib Ahmad? Atau sebagian guru bilang, "Ana mau nanya ente, guru ente siapa?" Dia ente ngadu dulu sama guru ente, ini perempuan ngadu sama gurunya. Biar gurunya tuh nanti yang nyelesain masalahnya. Kalau nggak ada gurunya itu nggak bakal bisa dinasihatin sama kita. Iya. Jangan sonhorek yang isinya lagu-lagu. Kadang-kadang kita maulid aja. Kalau emang tetangga mungkin lagi sakit itu aja kagak boleh. Anak muda tuh dari pembukaan Jun tadi perlu belajar dengan guru sehingga dia ada kompasnya. Nah, itu kan dasarnya agama. Kalau dalam hukum negara mah nggak apa-apa. Jadi dia mengajak kita untuk cuekin lah agama. Nabi bilang jihadul mar'ah husnut taba'ul. Jihadnya perempuan enggak, dia kagak harus ngurusin majelis, enggak. Dia kudu jadi bini yang baik bakal lakinya. Betul. Sebagian orang kagak tega Bib ngelihat istrinya ngepel nyapu, kagak tega tuh suami, terenyuh hati. Lagi tidur, ya Allah suami istrinya nyapu. Saking gak tega dia tidur lagi. Daripada dia harus menyaksikan betul, selama ini bekerja, asal tidur lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Witol Podcast. Canda tawa tapi tak lupa dihiasi dengan ilmu agama. Bersama narasumber kita. Ngarang ini. Keren. Habib Haikal bin Hasan Alaidrus LCMA. Amin. Narasumber yang kedua Habib Ahmad bin Hasan Alaidrus LC. Amin. Waalaikumsalam. Kan Enggak pakai salah. Iya, enggak pakai salah. Iya. Lagi perkenalan aja nih, pengiklanan. Habib Haikal kayak ada sayapnya ya di belakang ya. Terbang bisa, Habib. Setengah malaikat. Setengah malaikat. Emang kalau alim begitu dah, setengah malaikat, makin alim lagi penghuninya malaikat. Apa? Punya nyawa. Penghuni apa? Petingginya malaikat. Gitu. Pimpinan para malaikat. Dan dibawakan oleh saya Muhammad Jindullah Eskom. Iya. Sarjana komunikasi. Sarjana Baskom. Sarjana komedi. Komedi. Kalau ada LC. Apa tuh? Tulisan condet. Emang ada aja bahannya. MA-nya kan belum. Mahkamah Agung. Pura-pura jadi belum. Kalau Mutaif MA-nya saya alhamdulillah nama saya ini MA. Wah, jamaah ngira nih ustadznya MA. Magister. Padahal Madura asli. Oh, Jawa Timur. Iya. Dan kita jadi tawa mulu romannya. Bib Haikal gimana kabar, sehat? Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Bib Ahmad gimana kabar? Sehat alhamdulillah. Lalu kita bertemu lagi nih. Udah lama kita gak bertemu ya, Bib. Makanya. Insyaallah. Bulan. Ada sebulan. Ada. Yang Nabi Wana kemarin umroh. Bib Ahmad juga sama. Aneh. Dekok be. Ntar gampang lagi. Pondok gede Jun. Iya tuh pondok gede. Kunci mulu Bib. Bib Haikal, nih kita mau bahas tentang anak muda, Bib. Gimana sih, Bib, anak muda nih biar milih gurunya tuh yang bener, Bib. Jangan salah milih guru. Nyari guru yang galak, yang serem gitu kan. Akhirnya dia menyalahkan orang. Nah, gimana sih, Bib, sebenarnya, Bib, definisi guru dah menurut Habib Haikal yang sudah berkeliaran kemana-mana, Indonesia, Syria, Libanon. Pasti kan menemukan tuh guru yang lembut, kasar dan sebagainya. Secara teks Islam tuh gimana sih, gimana? Ya, sebenarnya kalau milih guru itu tergantung, memang kita kan dapat sendiri, nggak bisa milih. Artinya pertama emang yang difokusin buat muridnya itu juga sabar. Dia harus sabar menghadapi guru-guru dan semuanya, dan itu harus juga harus dihadapin sama murid-muridnya. Tapi yang jadi masalah justru Jun, ketika orang tuh belajar tanpa guru. Selalu lihat Google gitu, Beb. Ya, Google apa segala macam. Itu kan Google ditanya bisa tes lah. Kalau nih kita punya pengetahuan yang dasar, kita tahu benar pengetahuan ini. Kita jajal tanya deh tuh. Kadang-kadang
dia suka berbeda sama yang kita dengan apa yang kita minta. Apalagi sekarang ada yang gampang jawab tuh AI ya. Iya, AI, ChatGPT. Nah, betul langsung jawab gitu. Itu paling tidak dia harus cekatan juga. Kagak serampangan. Tapi emang menjadi masalah bukan masalah itunya. Kalau kita nggak ada guru, akhirnya kita ini belajar jadi nanggepin sesuatu berbeda sama Habib Ahmad kalau nanggepin sesuatu. Bijak, lompat-lompat ini. Bijak sesuatu itu. Kalau yang nggak pakai ilmu, dia perasaan nanti definisiin apa-apa itu berbeda-beda. Ya, ada yang bilang ada orang berani, dia kan nggak ada patokan ilmunya, karena dia nggak berguru. Nanti dia mengartikan berani itu apa? Kalau bahasa Jun bilang di rawa domba, Salon. berani itu bukan kelotokan. Siapa jadi komentarin? Nabi itu punya sifat berani, tapi Nabi proporsional tempatnya. Dia ada di tengah-tengah, nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu ke atas, nggak terlalu takut juga. Ngumpet di belakang badan sahabat ketika lagi ada urusan sama orang, tapi Nabi nggak ketinggian juga sehingga Nabi dipegangin gitu sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Utsman. Udah Nabi nggak bisa. Abu Jahal emang tuh pegangin gitu, nggak bisa. Tapi Nabi di tengah-tengah dia punya keberanian. Proporsional. Nah proporsional. Disitulah yang dinamakan tuh namanya akhlak dia stabil. Makanya Nabi dibilang uswatun hasanah. Ada patokannya, ada kudwah. Betul. Jangan kita nggak ngarang-ngarang apa segala macam. Nah anak muda tuh dari pembukaan Jun tadi perlu belajar dengan guru sehingga dia ada kompasnya. Jadi dia nggak ngarang-ngarang. Oh ada berani begini, ada berani begini. Ada orang nyeletukin. Ya umpama dia agak berbeda dikit fisiknya sama kebanyakan orang. Kok begini ya fisiknya? Nggak boleh. Anu mah jujur. Itu bukan jujur, itu polos. Akhirnya nanti dia nggak bisa bedain yang mana polos, yang mana jujur. Nah, butuhnya ilmu itu anak-anak muda kepada guru itulah yang membuat dia tuh jadi terarah. Kalau masalah guru ada yang galak, ada yang ini, itu variasi lah. Tergantung mereka cara metode dia cara mengajarkan. Toh Anda punya guru juga banyak yang Anda bilang dalam tanda kutip sebenarnya dia bukan galak keras, tegas mungkin. tapi Anda manfaat. Anda manfaat sampai sekarang Anda komunikasinya baik, ini segala macam. Ternyata mungkin dugaan kita tuh waktu itu salah. Betul. Kalau kita ini perasaan kesel benar sama dia, enggak, ternyata baik lah kalau buat ini. Gitu aja sih. Habib Ahmad punya pengalaman. Ya, sekarang Habib Ahmad nih. Bagaimana Habibana sebagai habaib yang tokoh muda? Ya salam. Yaelah. Orang lagi asik dengerin Habibana nih. Porsinya mesti dibagi. Lagi kaget tiba-tiba ditanya. Lagi nyari bahan dulu, ngaso dulu. Nyari bahan. Aduh udah ngumpulin di kenapa kagak cukup-cukup ini bahan. Bagaimana menurut Habib Ahmad untuk anak-anak muda nih yang mungkin lagi nyari sosok guru biar dia tidak menyalahkan aturan, tidak menyalahkan orang. Bagaimana pandangan menurut Habib Ahmad? Ya gimana ya? Sekarang ini kebetulan ada beberapa orang datang ke rumah. Misalnya ada satu laki-laki datang curhat, bininya sering belajar live TikTok. Tuh. Belajar sama satu ustadz. Oh belajar di TikTok. Belajar di TikTok. Asal udah malam live. Asal udah malam live tapi laki. Oh anjir. Lakinya ngingetin, lu kagak boleh begitu. Orang belajar gak boleh. Nah, kan kacau. Akhirnya lakinya curhat, ini gimana ya Bib ya? Urusan saya nggak diurusin, urusan anak-anak juga terbengkalai. Dan yang parah lagi sekarang, yang ibu-ibu, ini di sekitaran saya aja sini ya. Ibu-ibu pada asik ikut kegiatan ustadzah-ustadzah. Sekarang kan banyak ustadzah nih. Ustadzah-ustadzah ceramah. Kadang-kadang ceramah ke Bandung, jam 3 harus berangkat. Ini ibu-ibu muda dengan alasan belajar ninggalin rumah jam 3 malam dengan alasan mau khidmat sama gurunya, ustazah, yang akhirnya membuat rumah tangganya menjadi bermasalah. Anak-anaknya nggak diurusin. Diurusin. Ini
ini bukan belajar, tapi ini FOMO. Oh, FOMO, Bib. Ikut-ikutan sebenarnya mereka tuh asyik kumpul. Kalau kata kita teradahan lu. Teradahan. Asal nih lagi. ini ustadzanya beli tas nih. Yang lain kudu beli tas lagi. Yang sama juga sama ustadzanya. Diikutin. Wah, jadi komunitas. Bukan belajar, tapi mereka asyik dengan komunitasnya dan akhirnya bermasalah. Ini kita harus ingetin nih para guru-guru. Tolong kasih tahu. Nabi bilang jihadul mar'ah husnut taba'ul. Jihadnya perempuan enggak, dia kagak harus ngurusin majelis, enggak. Dia kudu jadi bini yang baik bakal laki. Betul. Tapi kalau umpama nih ini cuman pura-pura mewakili perempuan. Iya. Betul. Pura-pura mewakili perempuan. Biar diserak, biar ada perizinannya Mbak Ibu. Oh gitu. Iya. Enggak, kalau umpama nih kalau dia izin dulu sebelumnya. Dengan risiko dengan permasalahan. Ini cuma satu gambaran ya. Anda juga di rumah nih. Anda punya istri, dia umpama kalau dia cuma bukan ikut taklim, ziarah ke luar Batang apa segala macam, mumpung ada berbarengan segala macam, Anda dukung karena memang Anda juga nggak sempat ngajak dia ziarah. Ini contoh doang nih, Bib. Tiba-tiba dia suka ngomong begini dulu, Kak, nih dikit lagi ada ziarah, tanggal ini berangkat kira-kira ba'da subuh, ba'da ini, kira-kira ini enggak? Oh, nah Anda lihat tuh. Kalau menurut Anda ini enggak keberatan, Anda suka jalan, suruh minta, udah ikut aja nggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira Anda suka tanya sebelumnya, ntar si Abbas gimana tuh sekolah nih? Nah itu mau ditanya, kira-kira mau gak nanti handle? Oh, ya kayaknya belum sih, Anda belum berangkat, ya nggak apa-apa. Toh kagak setiap hari nggak apa, ya udahlah MC. Terus kalau ini pulang jam berapa, jam segini, ya udah MC. Baru dia ngikut setelah dapat izin. Iya setelah dapat izin lah, setelah ini. Nah, gitu. Kalau itu kayaknya boleh kalau dapat izin ya. Pasti kan. Kalau permasalahan nih ininya izin apa kagak nih, betul ya. Karena permasalahannya adalah kemudian terjadi keributan. Betul. Oh iya. Iya, kalau izin clear sudah. Kalau izin ya namanya suami yang ngizinin, dia mau ke ujung kulon lagi nggak apa-apa kan? Iya, merat dulu sono. Iya. Ada aja ya istilahnya. Apa tadi? Merat dulu gitu. Ada kayak kekurangan produk tuh. Ada aja merat di sana. Apa itu merat? Tapi dia paham merat ya? Enggak. Merat itu bahasa Betawi, Beb. Begil lu sono gitu. Nah, Anda kan tegang kenapa jadi ngomong? Separuh bagian badan nih Betawi dikit. Gitu sih. Jadi memang apa ya? Ya kalau izin sih sebenarnya. Iya, benar. Ini masalahnya suaminya sampai kayak sebagian datang ke Ana. Curhat, gimana nih nasihatin bininya kagak mempan. Betul. Dibilangin udah kagak boleh, lu kagak boleh. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang saking udah asyiknya nih ngobrol di live TikTok, cuman berapa nih ustadz satu, perempuan katakan berempat. Saking udah asyiknya katanya kadang-kadang sampai jilbabnya agak kebuka sedikit, nggak dibenerin. Nah, itu lakinya ngeliatin, nggak boleh gimana, orang belajar nggak boleh. Nah, atas nama belajar padahal nggak belajar. Kalau belajar nggak begitu. Kalau mau belajar majelis taklim. Betul. Ngapa jadi di TikTok? Dan gurunya juga harus jelas. Guru harus jelas. Kayak misalnya gini nih, kayak tadi itu yang saya bilang, pergi ke sono, pergi ke sini. Jadi kadang-kadang ustaz ini kalau ini perempuan ya, khusus perempuan. Kadang-kadang ustazahnya itu juga mungkin lupa ngingetin keasikan banyak dayang-dayang enak nih. Nah, padahal dia lupa ingetin, lu pada udah izin belum melaki lo, boleh nggak laki lo lu keluar begini, pagi-pagi begini. Wah, kadang-kadang alasannya, wah ini kan taklim, ini kan belajar, ini kan majelis taklim, masa gitu. Betul. Nah ini menurut saya kudu diperhatikan, jangan sampai salah perspektif, akhirnya rumah tangga jadi berantakan. Mengatasnamakan taklim. Nah, jadi taklim yang jelek ya, Bib. Taklimnya jelek. Intinya boleh taklim, yang penting tugas rumah sebagai istri sudah terpenuhi semua mungkin ya, Bib. Iya. Dan izin ke suami.
Kan istri mah gampang yang tadi Abibane bilang kan, jihad mah lu gak usah perang. Iya, Lu mau husnul taba'ul nunduk aja. nunduk sama suami, surga jaminannya ya, Bib. Nabrak dong nunduk mulu. Kalau kebangkatan bawah nunduknya. Oh gitu. Kalau kata Kiai Marzuki, istri masuk surga cuma 2, Bib. 1 taat pada Allah, kedua taat pada suami. Nyuci piring, ngepel itu mah bukan tugas istri, tugasnya suami. Memang kudunya. Jadi kalau suami nyuruh nyuci piring, Neng, nyuci lo. Gitu. Oh gitu. Ngepel, Neng, ngepel, Neng. Sama aja. Gue mau mancing. Bini udah girang tuh. Iya. Oh, jadi bukan tugas gue Bukan tuh. tugas saya sebagai suami. Disuruh balik. Makanya ada sebagian orang kagak tega Bib ngelihat istrinya ngepel nyapu, kagak tega tuh suami. Terenyuh hatinya. Lagi tidur, ya Allah suami Sian. istrinya nyapu. Saking gak tega dia tidur lagi. Daripada dia harus menyaksikan Betul. selama ini bekerja, asal tidur lagi deh. Daripada menyaksikan, Iya. kan perih Bib. Menyaksikan, asal tidur lagi deh. Benar. Melihat pemandangan yang lain daripada melihat istrinya yang ini. Dan orang tua sekarang juga sebagian ngedukung anak perempuannya dengan alasan nggak apa-apa lu kalau memang bisa melaki lu masih muda masih cakep. Apa itu masih? Maksudnya kalau terjadi keributan, Oh. orang tuanya kalau orang tua dulu kan enggak. Lu balik sono. Iya benar. Siapa lagi yang mau melu sih? Lu tua begini, lu anak lu 3. Oh. Siapa yang mau balik sono ke rumah laki lo kan gitu ya. Enak Iya, begitu. iya. Kalau orang tua sekarang enggak begitu, Bib. Emang tuh laki lu teradahan. Emang Lu pindah aja lah sama gua gitu, Bibi. Adalah. lu masih muda masih cakep, ntar Iya. gak ada yang mau sama lu. Nah, akhirnya Ya Allah. Pecah. Padahal orang tua dan mertua kalau ikut campur urusan berumah tangga anak dan mantu pasti nggak bakal beres ya, Bib. iya, Pak, kayak yang benar itu kalau kita nih kalau mau curhat sama mertua, jangan sama orang tua biasa subjektif. Iya. Pasti ke kita nih. Nyalain anaknya. Walaupun kita salah juga ya, Bibi. Iya. Iya benar. Bini kita kalau mau ngeluhin kita, tapi yang hebat ada bini lagi berantem nih sama lakinya nih. Lagi berantem sama lakinya suruh lu balik sana ke rumah mak lo. Balik nih perempuan nih. Kira-kira seminggu nih laki kangen. Bini gua udah ngapain kali ya, dia kangen juga gua nih. Datang, Assalamualaikum, ke rumah mertuanya yang bukan bininya. Wah langsung dipeluk bininya gini. Terus bininya bisikin, jangan ngomong apa-apa sama keluarga ya. Saya bilangnya antum lagi abis dari luar kota. Masya Allah. Saya ini cuma datang mau kangen sama keluarga. Oh, maksudnya. Nutupin. Saya kagak mau urusan kita nih diketahui sama orang tua. Gitu, keren. Oh. Keren. Ada lagi yang Contoh nih, Contoh, Bib. contoh. Contoh ya, sahabat-sahabat contoh nih. ada lagi gini Gimana, Bib. Bib? Ada orang udah dapat ilmu nih. Nih ada cerita nih izin nih ya Pak Doni di Wisma Barito Pasifik. Dia ada yang cerita ngeluh begini. Ceritanya udah ceritain nih, gibah nggak boleh segala macam. Udah ada rapi. Oh ternyata gibah nggak boleh. Termasuk ngedengerin orang lagi cerita tentang orang lain, dia setuju aja, itu juga termasuk bagian dari gibah. Benar. Bukan cuman dia. Nah suatu saat dia lagi mikir nih Beb, suaminya. Sebagaimana biasanya istrinya kalau lagi liburan Sabtu Minggu dia duduk tuh bareng, dia selalu inget tuh istrinya pasti ngomongin orang lain. Oke. Wah kata dia, kesempatan nih, ilmu ini anak harus ajarin ke istrinya. Nungguin lah, digadang-gadangi waktu Sabtu sama Senin. Pas lagi duduk, dia udah siap-siap nih. Lu gibah, gua masuk, gua kasih omongan. Nggak tahu pas lagi dia ini benar mulai gibah. Tapi yang digibahin tetangganya kebetulan janda, cakep. Iya. Umur berapa, Bib? Dia pusing. Umur berapa? Dia pusing. Dia lagi mikir nih, dia mau bantah. Nanti dia lagi bayangin, ntar bininya bilang gini nih, giliran cakep aja, kagak boleh. Kemarin-kemarin aja. Ada lagi mau bayangin yang kemarin-kemarin gue belum dapat ilmunya katanya. Nah ini giliran yang pas lagi cakep, ditungguin aja. Aduh, di ngomongin mulu gini. Gimana menurut papa? Aneh iya lagi. Ya emang nggak boleh tuh. Gimana menurut papa? Iya lagi. Nah dia sampai sekarang lagi nanya gimana caranya supaya mengkat, sedangkan dia ini bakal suuzon.
Kalau yang dulu-dulu kenapa dibolehin aja digibah? Sekarang pas dia dapat ilmu kebetulan pas banget. Emang suaminya kadang-kadang siapa tuh gitu-gitu cemburu banget sama dia. Lagi ngomongin dia. Akhirnya sampai sekarang nih kebingungan nih dia nih untuk mencegah istrinya karena dia baru dapat ilmu tuh yang tadi Jun bilang. Nih terbalik, kalau tadi kan istrinya dapat ilmu. Ini suaminya dapat ilmu. Giliran istrinya lagi ngomongin ini dia diam aja. Akhirnya kita diemin katanya. Sampai selesai untuk ngomongin orang tuh. Nah ini dia sampai sekarang kebingungan. Ana waktu itu bilang begini, bilang sederhana, dia bilang ya udah bilangin aja. Kalau memang setiap orang tuh, Ana bilang mukadimahnya panjang. Memang setiap orang tuh ada salah, tapi yuk mulai sekarang kita ini baru dapat gini-gini. Nah udah kasih tahu secara jujur, kalau enggak bahaya. Nah, kadang-kadang ada yang begitu tuh, Bim. Ada yang batas-batasnya pas kita momen-momen lagi mau ngasih tahu ilmu yang kita dapat, malah di luar dugaan jawaban-jawaban ya namanya pasangan ya. Pasangan kan saling cinta, tapi kalau nggak ada awet-awet rajak tuh kurang seru. Iya. Awet-awet rajak apa? Agak tahu deh. Bahasa apa tuh? Sekarang dia nggak tahu. Jadi awet, langgeng, tapi berantem mulu kalau ketemu. Cuman kalau giliran misa kangen. Oh iya. Giliran misa nih kagak ada nih ente suka sama siapa kalau tuh? jauh dicariin. Oh, sini mana nih? Udah lah, pengen pulang nggak tuh pas datang orangnya? Kayak si Jun sama sini. Sama siapa tuh? Marbot siapa? Paujan. Nah iya, jadi ente jajarin mulu tapi ente celak mulu gitu. Nah itu namanya awet rajak namanya. Jadi ada awet rajet oh salah nyebut. Rajet. Iya. Salah nyebut. Diganti antar kata-katanya. Istri memang begitu sama suami. Kalau nggak ada begitu emang kurang seru. Betul, kurang seru. Ada drama kehidupan. Akhirnya karena salah belajar, bisa jadi ntar salah dalam bertindak. Makanya benar, ada orang benar kata Ahmad, ada suami istri nih berantem, ya ini ngaduin masalahnya. Kalau kata sebagian penceramah tuh, kata sebagian guru bilang, Ana mau nanya ente, guru ente siapa? Dia ente ngadu dulu sama guru ente, ini perempuan ngadu sama gurunya. Biar gurunya tuh nanti yang nyelesain masalahnya. Kalau nggak ada gurunya itu nggak bakal bisa dinasihatin sama kita. Kita mau nasihatin gimana? Dia lagi mikirin jawaban guru dia, jawaban. Makanya tanya ente dulu belajar sama siapa? Ente tanya sama guru ente tanya sama guru ente. Biar nanti gurunya tuh apa kata gurunya pasti didengar sama dia. Biar kalau umpama diajak ke tengah dan dia merasa kita bukan guru spiritual, itu juga kurang bagus. Benar. Gitu. Benar. Jadi begitu pemirsa. Yang pertama tadi Haikal bilang kalau nyari guru, cari guru yang bener, yang alim, yang akhlaknya bagus ya Bib. AI sama ChatGPT emang pintar, tapi dia nggak punya akhlak. Kita pinter kalau nggak punya akhlak, siapa aja bisa kurang nikmat. Tapi dengan akhlak kita bisa dihormatin ya Bib. Betul. Ini cerita tentang akhlak, Anda ingat Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan mana? Kan kita kalau ngelihat sosok guru yang berakhlak tuh beda sama kita cuman baca atau baca. Benar. Sayyidina Hasan datengin satu orang. Dia bilang, "Ane nih paling benci di dunia ame ente, ame bapak ente." Kata tuh orang. Sayyidina Hasan diam aja, Masya Allah. Terus, ayah kamu masih hidup gak? Masih hidup, kenapa? Saya ingin mengatakan dan menyampaikan dengan tulus bahwa saya benar sayang dan cinta sama ente dan sama abah ente. Ngomong begitu malah diludahin Sayyidina Hasan. Ya Allah. Ludahin ke mukanya. Kata Sayyidina Hasan apa? Haddatsani abi an jaddi anna riqal mu'min shifa. Ya Allah, kok bisa begitu ya? Itu artinya apa? Bapak saya ngomong sama saya. Dia dapat ilmu dari kakek saya. Rasulullah bilang katanya ludahnya orang beriman itu adalah obat. Jadi ente ludahin aneh nih jadi obat katanya. Bayangin bisa begitu. Kalau kita mah songong banget loh. Gitu. Begini. Dalam. Ayo sini kan gitu. Lu mau tangan kanan atau tangan kiri nih? Ya salah. Rumah sakit atau kuburan gitu kan. Terus
Dari gitu, Bib? Udah. Iya, jadi Sayyidina Hasan diludahin malah begitu. Nah, karena ngelihat sosok guru yang baik, akhirnya dia udah katain, dia udah ini caci maki. Oh, ini baik banget nih orang ya. Yang tadinya dibenci jadi cinta, dan dia bilang asyhadu annaka ibnu binti Rasulillah. Saya bersaksi bahwa kamu adalah anak dari putrinya Rasulullah. Beneran kamu emang cucunya Nabi. Diludahin, dibilang obat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan kita kalau minum kan gitu nih. Iya. Ente minum John. Shifa. Ente ana minum gelas ente bekas ente nih. Itu dianjurkan dalam Islam. Karena riqnya itu obat. Su'rul mu'min dawa. Apa? Su'rul mu'min dawa. Su'rul. Iya, bekasnya. Oh iya. Mu'min dawa. Iya, jadi diminum itu jadi obat. Dulu di pesantren kebiasaan tuh kalau papa ini. Lah susuannya dihabisin tuh. Habis apa tuh? Allah su'rul mu'min dawa. Dulu ada saat itu. Enak tuh susu habis. Jadi Jun, ada kebiasaan di pesantren. Satu sin. Kalau habis gurunya minum, dikasih keliling, minum dikit-dikit. Ini yang sebelah siapa waktu itu? Salim Jin. Siapa tuh? Ini baru masuk nih, kagak ngerti. Agak paham. Dikasih minum, dihabisin pun dia. Yang lain pada marah kali, Bib. Pada marah. Pada bagi lu. Ini orang kegeeran. Jadi kebetulan depannya tuh ustadz besar lah. Ustadz yang ngajar-ngajar murid di belakang. Gelasnya gede. Nah, kalau suatu saat sengaja dibikin gelas gede, bukan memang dia sukanya gelas gede. Tapi ini susu bakal dioper, dibagi-bagi. Ya sebaginya deh. Nah, kebetulan waktu itu dia duduk di depan. Santri baru. Dan nggak tahu apa-apa. Dia menikmati, namanya kan murid baru kan menikmati guru. Luar biasa. Yang lain juga ngeliat, apa sih ini lebay banget dari guru. Nah, suatu saat Anak baru. minum baru nggak emang bagaimana ininya, dia minum dikit aja. Dikasih. Nah, Ustadz belum tahu kalau nih anak baru. Ya, nih, serap. Wah, merasa istimewa dapat power gosong. Gluk. Wala samping pada melotot semua. Dihabisin namanya dia khalis. Apa habis sudah selesai. Habib, ngomong-ngomong masalah pilih guru. Ini belakangan lagi lagi rame. Orang yang apa Jun? Sonhorek nih, Bib. Sonhorek. Iya. Itu kan udah dibahas, dikaji. Yang ngaji kiai, ulama beneran gitu ya. MUI lagi punya fatwa. Yang ahli fikih. Dihitungin nih secara ini bagaimana, secara ini gimana. Pendapat ulama ini seperti apa. Dasarnya itu apa? Apakah ada dasar unsur mengganggunya gitu kan. Dan jangan sonhorek yang isinya lagu-lagu. Kadang-kadang kita maulid aja. Kalau emang tetangga mungkin lagi sakit betul. Lah ente tidur deh. Ada orang tidur. Lagi sakit gigi lagi. Sakit gigi. Tiba-tiba ente baca depan, Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji. Mana baca Yasin lagi? Yasin. Ngaji. Kan kagak. Lagi tidur kita teriak-teriak pakai sound misalnya, pakai speaker. Itu aja kagak boleh. Padahal ngaji kegiatannya Quran, baik, Bib, ya. Kegiatannya baik. Baca sholawat. Ini lagu-lagu duor sampai kaca pada pecah. Gara-gara soundnya tuh. Wah, apalagi John? Jendela, terus atap rubuh, genteng. Sampai nenek-nenek lagi sholat, Bib. Inna sholati wa nusuki, bacanya inna sholati wa Suzuki. Kaget-kagetnya. Iya. Oh Yamaha. Nah, itu dia. Nah, udah jelas bukan lagi mengganggu, tapi memang merusak. Lagunya juga lagu yang kagak bener. Ini ulama bahas. Tiba-tiba nih ada 1-2 orang seenaknya aja ngomong, lah itu kan dasarnya agama. Kalau dalam hukum negara mah nggak apa-apa. Jadi dia mengajak kita untuk cuekin lah agama. Nggak usah diambil pusing agama. Yang penting negara nggak melarang, kan begitu. Padahal yang ngomong salah ya, Bib. Padahal salah. Yang ngomong penceramah lagi. Pakai nama Muslim, penceramah agama. Padahal Nabi bilang apa? Ala unabbiukum lima sumiyal mu'minu mu'minan. Nah. Kamu tahu gak? Mau aku kasih tahu gak kenapa orang mukmin dinamakan mukmin? Liimanihin nas ala anfusihim wa amwalihim. Nah. Karena mukmin itu menjamin keamanan diri jiwa seseorang sama hartanya.
Tadi harta pada jatuh, iya harta benda pada jatuh, Iya. sama jiwanya nggak ganggu. Level muslim aja, man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Nah, Orang jangan sampai keganggu dari lidah dan tangannya dia. ini bukan Ini belum keganggu sampai level lagi. itu, dia belum sampai level itu. Enggak, yang ajib. Maksudnya ulama ngomong, ya dengerin. Lu dengerin, lu siapa? Kagak ngerti apa-apa, tibang penceramah doang. Kagak bisa kaji dari segi fikihnya. Kita kan nurut gitu ya. Betul. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kagak tahu nanya. Ini kagak tahu bertingkah. Kagak tahu pakai ngasih fatwa lagi. Ya Allah. Ntar giliran kita diem, yang penceramah ini tuh kayaknya diem kan sekarang, berarti gue yang menang. Padahal diem melawan kebodohan itu kemuliaan ya Bibi. Iya. Padahal dia lagi bodoh itu didiemin. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salama. Kalau diajak ngomong sama orang bodoh, udah salam aja, salam. Artinya Idza cuekin. khataba safihu fala tujibhu. Naam. Apabila orang bodoh diam, jangan kau jawab. Jangan kau jawab. Idza khataba safih kalau nggak salah fala tujibhu. Fa khairu min ijabati as-sukutu. Maka sebaik-baik jawaban adalah diam. Jadi kadang-kadang jawab mungkin nggak manfaat juga ya. Nggak manfaat. Iya, Buat betul. apa kan? Malah dibikin fitnah. Diputar jawaban kita, dibikin fitnah. Dijek-jelekin dah Bib. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau idza farrajta anhu idza kallamtahu farrajta anhu. Farrajat anhu. Kalau nggak salah farrajta apa farrajat anhu. Kalau kamu ladenin jawab, dia makin kegirangan. Karena harapan dia kita bakal marah-marah dan bakal jawab dan dia manjang. Akhirnya kan kita jadi selevel sama dia. Tapi kata Imam Syafi'i apa? Fa idza wallaitahu apabila kamu abaikan Tinggalin kama gitu. dan yamutu. Apa? Kama dan yamutu. Dia matinya ngenes. Hati berdiri Bib. Bukan arti. Aduh, ini kagak jawab-jawab. Harapan dia tuh kagak ada. Nah dia sedangkan dia nggak punya plan B-nya. Dia mau apalagi strategi nggak punya deh. Nah itu makanya ahsan udah yang begitu-begitu. Ana selalu Bib kalau ngeliat di komentar di medsos apa segala macam nggak terlalu ikut ngejawab apa karena ya itu karena kita mungkin Ana bukan sombong tidak mengikrarkan diri selevel sama dia. Sudahlah, Ana bilang kalau sudah nggak ini Ana bilang kalau buat yang di komentar di YouTube ya kalau umpama ini ya ini harus dikomentarin agar manusia ini biar tahu karena ada sosok orang yang takutnya dianggap figur, dianggapnya benar pendapat dia memang mesti kayak antum tuh harus kasih tahu yang kayak begitu. Betul. Habib tadi bilang sempat apa? Anak-anak muda juga kadang-kadang tadi lewat chat GPT nggak mau belajar langsung sama guru. Iya. Akhirnya kejadian tuh ada anak muda bilang kita mah kalau yang Anda sampaikan kemarin Jun, kita mah kalau urusan dunia kagak perlu ibadah. Ente mau cari duit, bukan sholat kerja kata dia. Lu mau kagak sholat kagak puasa, lu kerja dapat duit. Ini gua nih, agak kerja kagak sholat bulan Ramadan kagak puasa. Dapat. Gue banyak. Teman gue pakai puasa, pakai tahajud, pakai taraweh kalau puasa. Kagak sebanyak gua katanya, gitu. Ini kan salah paham. Iya. Salah kaprah. Dia nggak ngerti apa namanya. Iya. Apa namanya itu? Tuntutan agama, Bib. Tuntutan agama seperti apa? Ya, lagi sejak kapan orang yang kalau umpama sholat lah nanti kamu akan kaya? Nggak pernah ada. Iya. Aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Selesai, nggak ada suruh janjin kaya. Ya memang bukan jalurnya. Yang kedua memang bukan itu yang kita yang dia maksud, yang diomongin. Dikira tuh orang kalau udah sholat apa segala macam, oh Allah makin dekat, Allah makin kasih kita dengan kekayaan. Dianggapnya tuh Allah sayangnya tuh ukurannya ketika diberi kekayaan, kebahagiaan. Iya kan ditanya, ente nggak sholat nggak puasa nggak baca Quran nggak sedekah nggak silaturahmi nggak, ya itu azab yang paling berat. Ya, benar. Ya, itu azab. Oh ajib tuh, itu perkataan bagus tuh. Sampai ada yang tanya begini, Bib, Ane udah sholat duha, udah sholat tahajud, tapi kenapa ya Allah masih belum kasih rizki Ane? Ane bilang ajib.
itu rizki ente yang paling luar biasa di saat bisa sholat tahajud. Di saat orang lain kagak. Betul. Rizki yang paling luar biasa antum sempet di saat ente Benar. bisa sholat duha. Itu udah dapat rizki itu. Rizki, jadi dia ngebayangin rizki itu berubah adalah benda segala Duit, macam. harta. Padahal kalau kita antum doanya apa? Allahumma rzuqna ilman nafi'an berizki. Ilmu yang manfaat. Allahumma rzuqna sihah. Wal afiyah. Ya, diberikan kesehatan, rizki. Jadi selamat kita dari motor, nggak ditilang sama polisi pas ada Rezeki polisi nih. itu rizki juga. Betul, Karena apa? Karena yang mestinya uang tuh keluar jadi nggak keluar. Yang mesti Jun. selamat ke rumah sakit jadi nggak. Jun bisa ngopi. Banyak orang yang bisa ngopi. Nggak bisa Betul. ngopi. Masih gorengan. Gorengan. Oh, bener. Ngentut. Ada kata Habib Haikal, ada orang makan gorengan mulu, batuknya. Oh, batuk udah kayak kodok. Kong. Yang minyaknya hitam tuh gorengan masih bisa deh. Nikmat. Orang lain orang tuh. udah dilarang itu. Tapi Kalau dia kita yang makan masuk ICU, Bib. manfaat. Jun kayaknya lu pengen ngajar nih. Iya, Habibana. Ah. Jadi podcast hari ini banyak pembahasan. Yang tadi pertama akhlak, cari guru. Kedua istri yang taat terhadap suami. Wah, nih tanya nih, kita udah taat belum nih yang sebagai istri-istri? Tapi suaminya juga tahu diri. Iya. Udah nafkain belum bini dan anak-anaknya ya, Bib? Betul. Tapi Itu kadang-kadang, Jun, penting. Kayak ijab kabul kayak jual beli gitu. Iya. Udah punya gua. Sisa. Gua mau katain, gua mau Iya. marahin, enggak begitu. Allah. Harus dijaga ya, Bib. Iya. Oh iya. Harus dijaga. Dihormatin, dimuliakan. Dimuliakan. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi tentang milih guru. Jangan milih guru penceramah. Tapi cari guru lah yang kiai bener-bener buka kitab, ngajar kitab. Kita rubah dikit. Ah. Jangan cari guru penceramah. Jangan cari guru yang hanya penceramah. Ah. Karena penceramah bisa juga kita jadikan guru. Iya, betul, betul. Nah, itu Betul. mulai dari situ tuh. Ah. Pas mulai dari situ. Ulangin Jun. Ulangin, Jon. Jangan Ulangin. cari guru Oh, yang ulangin. cuman Ini revisi dikit. Boleh nyari guru yang penceramah tapi yang benar-benar alim ya, Bibi. yang bukan cuman penceramah. Bukan doang. penceramah Iya. doang yang ngata-ngatain, yang jadi bikin keras umat aja jangan. Iya. Itu jangan tinggalin. Benar. Jadi tinggalin deh, Bibi. Jadi nggak ada manfaat itu, Bib. Layan Pak. Layan Pak. Itu, ya. Layan Pak pokoknya. Dan nih podcast hari ini tinggal dengerin, jalanin dan dinikmatin dengan kopi, makan santai. Ya, Ya, Bib ya. Terima kasih Habib Haikal, Habib Ya, Ahmad. sama-sama Jon. Dan terima kasih juga pemirsa yang sudah nonton. Sehat selalu, panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.